Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasra, peserta Latsar CPNS Kemenristek Dikti tahun 2024, angkatan pertama. Smart ASN, Smart Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik penting yang relevan dengan era digital saat ini, yaitu literasi digital. Saat ini, hampir tidak ada orang yang lepas dari penggunaan teknologi berbasis digital. Mulai dari anak-anak hingga orang tua, dari mereka yang tinggal di pelosok hingga di perkotaan, semuanya sudah memiliki akses yang luas terhadap teknologi informasi dan juga komunikasi. Perkembangan teknologi ini bukan hanya memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai literasi digital. Secara sederhana, literasi digital adalah kemampuan menggunakan perangkat teknologi untuk mengakses, menciptakan, dan menyebarkan informasi dengan cara yang bijak, efektif, dan juga tepat. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan literasi digital? Literasi digital dapat didefinisikan sebagai pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan media digital, alat komunikasi, dan jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan menghasilkan informasi. Namun, tidak berhenti di situ saja. Literasi digital juga mencakup bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini secara sehat, bijak, cermat, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ini penting karena penggunaan teknologi digital tidak hanya tentang teknis, tetapi juga harus memperhatikan etika dan keamanan dalam komunikasi serta interaksi sehari-hari. Dalam mengukur sejauh mana kemampuan masyarakat dalam menguasai teknologi digital, kita perlu memahami 4 aspek utama dari literasi digital. Aspek-aspek ini mencakup digital skill, digital culture, digital ethics, dan juga digital safety. Mari kita bahas satu persatu. Digital skill. Digital skill atau keterampilan digital adalah kemampuan untuk memahami, mengoperasikan, dan menggunakan perangkat keras serta perangkat lunak teknologi informasi. Ini mencakup pengetahuan dasar tentang sistem operasi digital yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ASN yang berada di tengah-tengah perkembangan teknologi, kita juga diharapkan mampu bertransformasi secara digital untuk menunjang performa organisasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Contohnya adalah dengan memanfaatkan aplikasi video conference seperti Zoom atau Google Meet untuk rapat daring, serta menggunakan Google Docs atau Google Form untuk berkolaborasi dengan rekan kerja. Digital culture. Digital culture berkaitan dengan kemampuan untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan digital sehari-hari. Ini mencakup bagaimana kita mengaplikasikan sopan santun dan norma dalam berinteraksi di dunia digital. Misalnya, ketika mengirim pesan kepada rekan kerja atau atasan, kita harus memperhatikan etika komunikasi seperti mengucapkan salam terlebih dahulu, menjelaskan keperluan kita secara jelas, dan menutup pesan dengan ucapan terima kasih. Hal-hal kecil seperti ini mencerminkan bagaimana budaya kita juga harus hadir dalam dunia digital. Digital ethics. Aspek ini menekankan pada bagaimana kita memahami dan juga menerapkan tata kelola etika dalam beraktivitas di dunia digital. Kemampuan untuk bertindak secara etis di lingkungan digital sangat penting, terutama dalam hal menyebarkan informasi. Sebagai contoh, kita harus selalu memastikan bahwa informasi yang kita bagikan adalah benar dan akurat, serta tidak menyinggung atau merugikan pihak lain. Selain itu, kita juga harus menghargai pendapat orang lain meskipun mungkin berbeda dengan pendapat kita. Digital safety. Digital safety atau keamanan digital adalah kesadaran kita dalam melindungi data pribadi serta memahami potensi ancaman di dunia digital, seperti serangan cyber atau pencurian data. Sebagai ASN yang berhubungan dengan berbagai informasi sensitif, kita harus berhati-hati dalam membagikan informasi, terutama yang bersifat rahasia. Selain itu,
kita juga harus waspada terhadap ancaman kejahatan cyber seperti malware, penipuan online, dan juga skimming. Pemahaman dan kesadaran akan keamanan digital akan membantu kita melindungi aset digital kita dengan lebih baik. Itulah beberapa hal mengenai literasi digital yang ingin saya sampaikan. Dalam dunia yang semakin digital ini, kemampuan literasi digital menjadi salah satu keterampilan yang harus terus kita kembangkan agar kita bisa menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.